Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash untuk season 7 pada episode 9. Dan seperti biasa, sebelum masuk videonya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Speed Force menjelaskan kepada Barry bahwa hal itu perlu dilakukan dikarenakan Verza merupakan force yang paling kuat dan harus segera dimusnahkan. Dengan bantuan dari Barry, ia dapat dengan mudah mengalahkannya, dan ia juga mengatakan bahwa di malam Barry mengembalikan kecepatannya, mereka juga menciptakan force yang lain sama seperti Speed Force, dan hal tersebut membuat mereka tidak menyadari bahaya yang akan menyerang mereka. Speed Force juga meminta Barry untuk membantunya menyingkirkan para force yang tersisa. Namun Barry menolak membunuh para force tersebut. Merasa kecewa dengan keputusan dari Barry, Speed Force memutuskan untuk memburu para force tersebut tanpa bantuan dari Barry. Setelah kejadian tersebut membuat tim The Flash berdiskusi tentang Speed Force yang berniat memburu para force yang ada dan memusnahkannya, serta mereka juga mencari cara untuk menghentikan Speed Force membunuh force yang lainnya. Chester juga memperlihatkan kejadian di malam Barry kembali mendapatkan kecepatannya yang ternyata juga menciptakan force tersebut yang akhirnya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Speed Force adalah sebuah kebenaran. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Barry kembali mengumpulkan timnya dan mengatakan bahwa dirinya telah mempunyai cara untuk menyelesaikan permasalahan mereka, yaitu menghapus para force tersebut dengan cara Barry akan kembali ke masa lalu di malam di mana ia menciptakan para force dan melenyapkannya di sana. Ia akan ke masa lalu tanpa harus mengubah tatanan waktu sehingga tidak mempengaruhi apapun. Ia melakukan hal tersebut agar Speed Force tidak perlu membunuh para force yang lainnya. Dan hal tersebut justru akan menyelamatkan Psyche dan Deon, serta jika Barry tidak menciptakan force tersebut, maka kecepatannya juga tidak akan kembali, dan Barry siap akan konsekuensi yang diterimanya, yaitu kehilangan kecepatannya demi menyelamatkan semuanya. Namun Iris menentang ide dari Barry dan menyarankannya untuk mengajak Speed Force berbicara terlebih dahulu, sama seperti yang telah mereka lakukan terhadap Eva, yang pada akhirnya tersadar akan perbuatannya. Namun Barry telah membulatkan tekadnya akan tetap ke masa lalu untuk tidak menciptakan para force tersebut, apapun resikonya. Mendengar hal tersebut membuat Iris tetap tidak setuju dengan Barry dan meninggalkan Star Labs. Her death is my fault. Oh, Barry, you might lose your speed. See, this is the right thing to do. All Nora did was double down. Then you'll be doing it without me. Setelah perdebatan tersebut, Barry menjelaskan rencananya di mana partikel yang menciptakan para force akan Barry pisahkan dari sambaran petir yang mereka ciptakan malam itu. Dengan menggunakan perangkat tachyon tambahan, maka mereka akan mengubah perangkat tersebut menjadi penyedot partikel yang dapat mengikat partikel-partikel tersebut sehingga tak dapat menyatu dengan sambaran petir dan tidak menciptakan para force yang ada. Namun Cisco masih mempermasalahkan bagaimana Barry ke masa lalu tanpa mengubah tatanan waktu yang ada. Dan Barry tentu saja telah memikirkan cara tersebut sehingga perjalanan ke masa lalu akan tetap ia lakukan tanpa harus takut mengubah masa depan. Cisco dan Chester pun telah bersiap di Speed Lab untuk menjalankan rencana mereka, dan bersamaan dengan itu Barry telah membawa Dr. Wells dan itu merupakan bagian dari rencana Barry. Ia meminta bantuan dari Dr. Wells untuk menemaninya ke masa lalu tanpa harus membuka portal waktu menggunakan kecepatannya. Dan dengan bantuan dari Dr. Wells, dirinya dapat dengan mudah menyedot partikel-partikel tersebut tanpa mengubah tatanan waktu yang ada. Dan dengan penjelasan dari Dr. Wells, ia bersamaan dengan Barry akan menggunakan kubah pelindung yang tidak akan mempengaruhi garis waktu, sehingga para force akan terhapus sementara tatanan waktu tidak akan berubah. Chester pun kembali memeriksa baju pelindung yang telah mereka modifikasi agar tidak terjadi kesalahan. Namun tiba-tiba Deon muncul dan membuat tim The Flash kebingungan dengan hal tersebut. Deon pun juga kebingungan dikarenakan dirinya tertarik ke tempat tersebut dan juga mencari tahu apa yang telah terjadi. Barry pun datang dan mempertanyakan siapa orang baru tersebut yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana.
Chester pun memperkenalkan Dion kepada Barry bahwa Dion merupakan Steel Force yang mereka temui beberapa waktu yang lalu. Melihat situasi tersebut membuat Dion merasakan ketakutan dari mereka akibat kemunculannya di sana, serta merasa bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Maka dari itu Dion menggunakan kekuatan waktunya dan membuat semuanya berhenti kecuali Barry yang merupakan seorang speedster. Dion mencoba memperhatikan di sekelilingnya dan akhirnya mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Barry, yaitu ingin melenyapkannya dan menghapus keberadaannya. Barry pun menjelaskan bahwa hal tersebut ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan Dion dari incaran Speed Force yang akan membunuh Force yang tersisa. Namun Dion yang merasa bahwa perbuatan dari Barry tersebut akan menghapusnya dari dunia ini membuat Dion memutuskan untuk menghancurkan alat yang mereka kerjakan dan meninggalkan tempat tersebut. You want to destroy me? And I am that force! I'm a god. Damn. Right? Setelah kejadian tadi membuat alat yang mereka rancang menjadi menua 1000 tahun akibat kekuatan dari Dion. Namun Chester berhasil menyelamatkan inti dari alat tersebut yang ternyata ia berhasil menyembunyikannya sebelum Dion mengetahui apa yang mereka ciptakan dan akan kembali menciptakan alat serupa sebelum Dion kembali lagi. Sementara itu di tempat lain, Iris yang ditemani oleh Camilla dan Allegra berniat untuk mencari keberadaan dari Speed Force di rumah lama Barry. Mereka pun masuk ke kamar lama Barry yang ternyata di sana tidak ada tanda-tanda dari Speed Force, tetapi mereka dikejutkan dengan kedatangan dari Psyche yang menempati ruangan tersebut. Psyche juga memberikan rasa takut kepada Camilla dan Allegra yang membuatnya tak dapat melawan ketakutan mereka. Kedatangan dari Iris ke sana hanya untuk menyelamatkan para Force dari incaran dari Speed Force. Namun Psyche tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Iris dan menyerangnya menggunakan ketakutan yang dimiliki oleh Iris. Sementara itu di Star Labs, mereka segera bersiap untuk menuju masa lalu dengan menggunakan kekuatan dari Dr. Wells yang hanya dengan sekejap langsung berpindah tempat ke malam sebelum Barry mengembalikan kecepatannya. Dan ternyata faktanya Dr. Wells telah melihat hal tersebut dan mengatakan bahwa di malam kejadian tersebut dirinya telah melihat dirinya di masa depan ke tempat itu, namun tidak menceritakannya kepada tim The Flash. Mereka pun ke atap untuk menghancurkan para Force yang sesaat lagi akan tercipta. Dan Barry pun mulai mendekati pancaran petir yang ia ciptakan bersamaan dengan Iris dan mulai mengaktifkan alat penyedot partikel tersebut. Barry pun memasuki pancaran tersebut dan mulai menyedot partikel yang menciptakan para Force masuk ke dalam baju pelindungnya yang pada akhirnya Barry berhasil membuat para Force terkurung di dalam perangkat tersebut dan tak tercipta di malam itu. Dikarenakan Barry yang telah menyerap partikel Force tersebut membuat Psyche dan para Force yang lainnya tiba-tiba mengalami perubahan yang sesaat lagi akan terhapus dari keberadaan mereka untuk selamanya. Dr. Wells pun berniat untuk mengembalikan mereka ke masanya, namun tiba-tiba Barry menghentikannya dan melihat sebuah bentuk penciptaan dari para Force yang saat ini sedang mengalami sekarat di tempat mereka. Dan menurut Dr. Wells, hal tersebut terjadi dikarenakan partikel yang mereka ambil mencegah para Force tercipta. Barry yang melihat hal tersebut merasa bahwa itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak benar dan menganggap para Force sebagai anaknya, serta ia teringat dengan perkataan Kapten Joe bahwa jangan menilai anak-anakmu atas diri mereka yang sekarang. Dan hal tersebut membuat Barry memutuskan untuk tidak mengubah apa yang telah terjadi dan menghancurkan alat yang menahan partikel tersebut sehingga akan tetap membuat para Force tetap ada di malam Barry kembali mendapatkan kecepatannya. Setelah kejadian tersebut, Barry dan Iris saling meminta maaf dikarenakan masing-masing dari mereka telah melakukan kesalahan, di mana Iris berusaha mengajak berbicara Psyche secara baik-baik, namun ternyata gagal tidak seperti apa yang diharapkannya. Begitu juga dengan Barry yang mencoba untuk menghapus para Force yang menurutnya akan mengubah keadaan, namun ternyata Barry tak mampu melakukan hal tersebut. Dan tak berapa lama kemudian, Star Labs terguncang yang menandakan Fierza masih hidup dan membuat Barry dan Iris segera mendatangi tempat Alexa untuk melihat keadaannya. Kathleen menjelaskan bahwa beberapa detik yang lalu Alexa kembali hidup, namun beberapa saat kemudian kembali tak sadarkan diri.
Melihat hal tersebut, Barry dan Iris yakin bahwa mereka terhubung dengan para Force dapat merasakan satu sama lainnya. Dan jika apa yang dipikirkan oleh Barry benar, maka mereka dapat menghidupkan kembali Alexa hanya dengan menyentuhnya. Mereka pun mencoba untuk menghidupkan kembali Alexa dengan menggunakan percikan aliran kekuatan Barry dan Iris, yang akhirnya membuat Alexa hidup kembali dari kematiannya. Di akhir film terlihat Dion sang Steel Force menikmati waktunya dengan mendengarkan musik kesukaannya. Namun tiba-tiba Speed Force menemukannya dan saat itu juga Speed Force berniat untuk membunuh Dion. Dan seperti biasa film pun bersambung.